Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Mulyanto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Jakarta, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak sudah diizinkan untuk mewawancarai Bapak terkait dengan demonstrasi konseptual. Apa kabarnya sebelumnya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana Pak Denny? Alhamdulillah sehat Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan ke depan yang akan saya sampaikan ke Bapak berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama Pak, bagaimana Pak Mulyanto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik. Kalau mengidentifikasi kan berdasar beberapa kasus ya. Nah, untuk berbagai macam kasus ini kan sudah ada bagian masing-masing terkait dengan kesiswaan. Nah, kalau saya melihatnya itu ketika dihadapkan pada suatu kasus, kemudian melihat kasus-kasus yang lain gitu. Nah, contoh nih, kemarin juga kebetulan ada menangani anak-anak yang terlambat ditangani oleh kesiswaan, kok kayaknya banyak banget gitu. Kemudian saya coba lihat di antara berbagai macam anak-anak itu, saya lihat datanya, ternyata ada anak yang tingkat keterlambatannya cukup tinggi. Nah, maka yang tingkat keterlambatan cukup tinggi ini saya melakukan penanganan khusus. Itu saya coba ajak komunikasi anak tersebut, kenapa permasalahannya, nah, sudah ditangani oleh wali kelas atau belum. Ternyata dari hasil identifikasi tersebut, anak ini sering terlambat bukan karena anaknya malas atau apa, tapi karena ternyata dia tidak memiliki cukup ongkos untuk ke sekolah. Nah, itu diantaranya ada beberapa sih yang ditemukan kasus yang seperti ini. Di satu sisi kan memang anak ini dari sisi tata tertib melanggar gitu. Betul. Tapi pelanggaran ini karena terpaksa dia tidak punya ongkos. Kemudian ya coba kita ajak komunikasi wali kelasnya, kenapa seperti ini. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan identifikasi ya. Berdasarkan data kasus yang berkembang gitu. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan kasus yang terjadi, keterlambatan anak, kemudian ternyata faktornya itu bukan karena anak itu malas atau bangun kesiangan, tapi karena dia kesulitan dalam transportasi, terutama dari sisi ongkosnya. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Bagaimana cara mengambil keputusannya? Ya memang kita harus mengacu pada ketentuan, pada referensi yang ada. Selain ketentuan perundang-undangan, juga tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian selain melihat hal itu juga kita komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait menangani hal tersebut. Gitu, Pak. Oke, berikutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini berkaitan dengan kasus yang kita alami. Oke, kita ambil kasus yang tadi ya. Iya. Nah, di satu sisi kan anak ini kalau dari sisi tata tertib banyak pelanggarannya, kemudian juga ya konsekuensinya kan bisa masalah pada penentuan kenaikan kelas ya. Nah, di sisi yang lain juga saya perlu mendapatkan informasi yang berimbang. Nah, sebenarnya kenapa anak ini bisa sampai sering terlambat? Kemudian informasi kan tidak hanya dari satu sisi aja, dari hanya siswanya aja, tetapi juga kita perlu mendapatkan keseimbangan informasi itu dari wali kelasnya. Nah, kemudian kita undang juga wali kelasnya, kenapa anak ini bisa sering terlambat. Kemudian dari hasil informasi kita minta juga wali kelas untuk melakukan home visit untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Nah, kemudian dari dua hal tersebut, informasi dari wali kelas juga dari home visit, kemudian baru kita identifikasi permasalahan dan solusinya. Apa permasalahan dan apa solusinya. Ternyata kalau dari sisi permasalahannya kan anak itu tidak memiliki ongkos yang untuk setiap hari. Kemudian kita mencoba mencari solusinya. Nah, untuk mencari solusinya sebetulnya kalau dilihat dari jarak anak ini kan ternyata tidak terlalu jauh. Nah, di sisi yang lain juga sekolah kebetulan
punya beberapa alat transportasi sepeda dalam hal ini karena sumbangan dari pemerintah. Nah ini yang pada akhirnya kita apa ya dihibahkan atau dipinjamkan. Kalau dihibahkan nggak mungkin juga karena ini hanya apa ya bukan hanya tapi punya pemberian dari pemerintah gitu, dipinjamkan. Nanti ketika akhir tahun anak ini selesai di SMA maka dikembalikan gitu. Berarti tadi yang Pak sampaikan berkaitan juga identifikasi wali kelas, kemudian sampai home visit, gitu, home visit kepada siswa tersebut sehingga akhirnya diputuskan bahwa sekolah memberikan pinjaman alat transportasi berupa sepeda ke anak tersebut agar di kemudian hari tidak terlambat lagi. Berikutnya Pak, hal apa saja yang dianggap efektif terkait dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang tadi Pak? Nah, yang dianggap efektif ya tadi harus dari pihak yang menangani secara langsung. Yang menangani secara langsung ini kan adalah wali kelas dan guru BK-nya. Nah, tentu informasi ini harus jelas dari wali kelas dan guru BK-nya. Nah, kemudian setelah melakukan suatu penilaian alternatif yang dapat diberikan pada anak tersebut, yaitu peminjaman sepeda. Nah ternyata apa yang dilakukan oleh wali kelasnya itu lebih dari itu. Kemudian wali kelas mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua yang di kelas itu. Yang dipastikan sih dalam satu sekolah kan ada orang tua yang punya kelebihan rezeki, misalnya juga ada yang kekurangan. Nah justru disitulah wali kelas berperan untuk bisa mempertemukan antara orang yang kelebihan rezeki dan kekurangan itu agar semuanya bisa bisa tersalurkan deh. Kira-kira tantangan apa yang Bapak temui pada saat pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangannya ya ternyata tidak semua belum semua wali kelas sih mempunyai kepekaan seperti itu. Kemudian belum juga orang tua mempunyai kepedulian. Nah, tetapi dalam hal ini wali kelas yang mempunyai peranannya lebih itu ya udah sangat bagus sekali. Oke, berikutnya adalah apakah ketika sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini bisa diselesaikan dengan baik yang Bapak lakukan, kira-kira penyelesaian itu apakah di tempat atau penyelesaian kasus tersebut berupa rangkaian-rangkaian atau tahapan-tahapan, atau bisa diselesaikan pada saat itu atau membutuhkan rangkaian atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan atau bagaimana Pak? Iya. Nah, kalau dilema etika kan ternyata di sini banyak melibatkan banyak hal gitu. Bukan hanya anak itu sendiri, tetapi juga orang tua dan peranan orang tua yang lain. Gak mungkin ini bisa langsung dalam waktu sekejap ya. Ini butuh suatu proses. Nah, proses setelah kita menghadapi suatu kasus kan perlu identifikasi. Nah, identifikasi ini bukan hanya satu pihak dengan anak itu sendiri, tetapi tadi juga saya sampaikan bahwa identifikasi ini secara komprehensif melibatkan wali kelas dan guru BK, bahkan melakukan visit kepada orang tuanya, sehingga ini dipastikan merupakan satu serangkaian. Nah, setelah kita melakukan suatu keputusan, ternyata ada wali kelas menghubungi juga pihak orang tua yang bisa berperan sebagai donatur, dan ini jelas ada satu tahapan tersendiri. Jadi ini berjalan dalam penyelesaian kasusnya berupa tahapan-tahapan, berupa pendekatan-pendekatan dan berupa proses melibatkan unsur-unsur lain. Iya. Gitu. Kemudian Pak, kira-kira faktor apa saja yang membantu atau mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Yang membantu ya jelas tadi pihak-pihak yang terlibat secara langsung menangani masalah ini, yaitu wali kelas, guru BK dan kesiswaan gitu. Nah, berdasarkan dari informasi dan peran serta mereka lah akhirnya permasalahan ini bisa diselesaikan. Kemudian dari rangkaian kasus yang tadi Bapak sampaikan, kemudian tahapan penyelesaian juga, ada faktor tantangan, ada faktor yang mempermudah. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan terkait penyelesaian kasus dilema etika yang tadi kita bahas? Nah, pembelajaran itu terletak pada kepekaan dan kepedulian.
Nah, ketika kita dihadapkan suatu permasalahan, kita juga nggak boleh buru-buru ngejudge itu sebagai suatu problem, sebagai suatu masalah. Tetapi kita lihat apa sih latar belakang masalah tersebut tumbuh gitu. Nah, setelah kita lakukan identifikasi, ternyata bukan karena kemauan anak, tapi terpaksa. Nah, inilah yang ketika kita melihat bahwa ini adalah suatu hal terpaksaan, permasalahan apa, lalu kita mencoba mencari solusinya, itu yang penting gitu. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh saya berkaitan dengan tugas wawancara yang kita sama-sama lakukan. Sebelumnya mohon maaf kalau Pak ada kekurangan dan merepotkan waktu Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama, sukses Pak Denny. Waalaikumsalam.